Sebelum kita mulai, tulis di komentar, kamu biasanya konsumsi makanan sehat untuk gula darah dengan apa? Bayangkan jika kamu bisa makan enak, tetap kenyang, dan kadar gula darahmu tetap stabil, tanpa harus merasa bersalah, tanpa harus bingung setiap kali melihat menu makanan. Inilah kenyataan yang mungkin dicapai oleh siapapun yang hidup dengan diabetes, asal tahu caranya. Seringkali, setelah seseorang didiagnosis dengan diabetes, pertanyaan-pertanyaan langsung muncul. Apa yang boleh dimakan? Harus hindari nasi? Gula tidak boleh sama sekali? Kebingungan seperti ini wajar. Tapi sebenarnya, bukan semua makanan yang harus dihindari. Kuncinya ada pada pemahaman bagaimana makanan memengaruhi gula darah. Tubuh merespons makanan, terutama karbohidrat, dengan cara yang spesifik. Karbohidrat dipecah menjadi gula, lalu diserap oleh darah. Tapi bukan berarti semua karbohidrat itu buruk. Yang penting adalah jenis, jumlah, dan bagaimana makanan tersebut dikombinasikan dalam satu piring. Dengan memahami hal itu, kita bisa mengatur pola makan yang tetap lezat, bergizi, dan bersahabat dengan gula darah. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu makanan yang bisa menjadi sahabatmu dalam mengelola diabetes. Bukan dalam bentuk daftar, tapi dalam kisah dan penjelasan yang lebih menyeluruh. 1. Ikan berlemak. Ikan berlemak seperti salmon, makarel, dan sarden bukan sekadar sumber protein biasa. Mereka menyimpan kekuatan tersembunyi dalam bentuk asam lemak omega-3, yaitu EPA dan DHA. Kedua zat ini terbukti membantu melindungi lapisan pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fleksibilitas arteri. Bagi penderita diabetes yang berisiko tinggi mengalami komplikasi kardiovaskular, kehadiran omega-3 ini bisa menjadi penolong diam-diam. Tidak hanya menjaga kesehatan jantung, omega-3 juga mendukung fungsi otak dan meredakan peradangan kronis yang sering muncul akibat kadar gula tinggi. Memasukkan ikan berlemak ke dalam menu mingguan bukan hanya keputusan sehat, tapi juga keputusan cerdas. Pilih metode memasak seperti mengukus, membakar, atau memanggang. Hindari menggoreng agar manfaatnya tidak tertutupi lemak jenuh tambahan. 2. Sayuran hijau. Sayuran hijau seperti bayam, kale, atau sawi mungkin tampak sederhana. Tapi di balik tampilannya yang biasa, tersembunyi nutrisi luar biasa. Mereka rendah kalori, rendah karbohidrat, namun kaya vitamin A, C, dan K, serta mineral seperti kalsium dan kalium. Lebih dari itu, mereka juga mengandung antioksidan kuat dan enzim pencerna pati yang membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam darah. Efek ini membuat kadar gula darah lebih stabil dan mengurangi lonjakan setelah makan. Sebuah studi kecil bahkan menunjukkan bahwa konsumsi rutin jus kale dapat menurunkan tekanan darah dan membantu menjaga kestabilan gula darah. Tambahkan sayuran hijau ke dalam menu harian, baik sebagai lalapan, tumisan, atau campuran sup. 3. Alpukat. Alpukat bukan hanya buah lezat untuk sandwich atau salad. Ia adalah buah unik yang hampir tidak mengandung gula, tetapi kaya lemak sehat dan serat. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga kestabilan gula darah. Seratnya membantu memperlambat pencernaan, memberi rasa kenyang lebih lama, serta menstabilkan pelepasan gula ke darah. Bahkan, ada senyawa unik bernama avocatin B, AVOB, dalam alpukat, yang disebut-sebut mampu meningkatkan sensitivitas insulin. Satu hal yang menarik, alpukat sangat fleksibel digunakan. Baik dijadikan olesan, campuran smoothie, salad, atau bahkan dimakan langsung dengan sedikit garam dan lemon. 4. Telur. Telur kerap dipandang sederhana, tapi kandungan nutrisinya membuatnya layak disebut sebagai superfood. Kaya akan protein, lemak sehat, serta vitamin D. Telur juga berperan dalam memperbaiki profil kolesterol dan meningkatkan sensitivitas insulin. Telur juga mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin, yang melindungi mata dari kerusakan akibat diabetes. Mengkonsumsi 6-12 butir telur per minggu terbukti tidak meningkatkan risiko penyakit jantung, bahkan dapat memperbaiki pengendalian gula darah. Pilihlah cara memasak yang sehat seperti merebus atau membuat omelet tanpa banyak minyak. Hindari penggunaan margarin atau minyak berlebihan. 5. Biji chia. Biji kecil ini mungkin tidak terlihat mencolok, tapi jangan remehkan kekuatannya. Dalam 1 sendok makan, biji chia menyimpan banyak serat dan omega-3 nabati. Serat ini membantu memperlambat penyerapan gula dan meningkatkan rasa kenyang.
Saat dicampur air, biji chia membentuk gel yang membantu menstabilkan glukosa darah. Ini membuat energi lebih tahan lama dan tidak mudah naik turun. Efek ini sangat penting bagi penderita diabetes tipe 2. Kamu bisa mencampurkannya ke dalam yogurt, smoothie, atau dijadikan puding sederhana. Manfaatnya besar. Penggunaannya mudah. 6. Kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti lentil, kacang merah, atau buncis menyimpan karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat oleh tubuh. Ini berarti gula darah tidak akan langsung melonjak setelah makan. Selain itu, mereka juga mengandung banyak serat dan protein. Protein nabati dari kacang membantu memperpanjang rasa kenyang, serta memperbaiki kontrol gula darah dan tekanan darah. Tak heran, banyak ahli nutrisi yang merekomendasikannya sebagai bagian dari pola makan diabetes. Cobalah menambahkan kacang-kacangan ke dalam sup, salad, atau dimasak sebagai lauk. Mereka juga sangat mengenyangkan dan menyehatkan dompet. 7. Yogurt Yunani. Yogurt Yunani rendah karbohidrat dan tinggi protein, menjadikannya pilihan ideal untuk camilan sehat atau sarapan. Kandungan probiotiknya membantu memperbaiki keseimbangan bakteri usus, yang ternyata juga berpengaruh pada metabolisme dan kontrol gula darah. Probiotik dalam yogurt bisa mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, yogurt juga mengandung CLA, jenis lemak yang mendukung pembakaran lemak dan menurunkan risiko penyakit jantung. Pilihlah yogurt tanpa tambahan gula. Untuk rasa dan nutrisi tambahan, kamu bisa menambahkan potongan buah beri atau kacang almond. 8. Kacang-kacangan, nuts. Jenis kacang seperti kenari, almond, dan hazelnut penuh dengan lemak sehat, protein, dan serat. Meskipun kalorinya tinggi, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kacang secara teratur justru membantu mengontrol berat badan dan kadar gula darah. Mereka juga menurunkan peradangan dan kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik. Efek perlindungan ini sangat penting bagi penderita diabetes yang rentan mengalami gangguan kardiovaskular. Simpan segenggam kecil kacang sebagai camilan sehat. Tapi ingat, konsumsi secukupnya karena kalorinya tetap tinggi. 9. Brokoli. Brokoli adalah salah satu sayuran dengan kandungan gizi tertinggi. Hanya dengan satu cangkir brokoli, kamu mendapatkan vitamin C, serat, serta senyawa antioksidan kuat bernama sulforaphane. Senyawa ini terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Bahkan, brokoli muda atau kecambah brokoli diketahui memberi manfaat yang lebih kuat dalam menurunkan kadar glukosa. Kamu bisa mengolah brokoli dengan cara ditumis sebentar, dikukus, atau ditambahkan ke dalam sup. Hindari memasaknya terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. 10. Minyak zaitun ekstra virgin. Minyak ini bukan hanya untuk salad. Asam oleat dalam minyak zaitun ekstra virgin berfungsi meningkatkan kontrol gula darah dan membantu melepaskan hormon kenyang GLP-1. Ini membantu kamu merasa kenyang lebih lama dan makan lebih sedikit. Minyak zaitun juga kaya polifenol yang melindungi pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Manfaat ini penting untuk menurunkan risiko komplikasi diabetes seperti stroke atau serangan jantung. Gunakan minyak zaitun untuk menumis ringan, salad dressing, atau tambahan pada sayuran kukus. Tapi hindari menggunakannya untuk menggoreng dalam suhu tinggi. 11. Biji rami. Biji rami mungkin kecil, tapi manfaat kesehatannya tidak bisa diremehkan. Mereka kaya akan serat, lignan, dan omega-3 nabati yang semuanya berperan dalam pengendalian gula darah dan peradangan. Lignan dalam biji rami telah dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas insulin dan perlindungan terhadap penyakit jantung. Sementara serat larutnya membantu memperlambat penyerapan glukosa, yang menjaga kadar gula tetap stabil. Cobalah menambahkan biji rami yang sudah digiling ke dalam oatmeal, yogurt, atau adonan roti. Biji rami utuh lebih sulit dicerna, jadi versi bubuknya lebih efektif dalam memberikan manfaat. 12. Cuka apel. Cuka apel adalah bahan sederhana yang punya banyak manfaat tersembunyi. Ketika dikonsumsi sebelum makan, ia dapat menurunkan respons glukosa terhadap makanan tinggi karbohidrat. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi cuka apel sebelum tidur juga membantu menurunkan gula darah puasa keesokan harinya. Kandungan asam asetat di dalamnya dipercaya memperlambat konversi karbohidrat menjadi gula dalam tubuh. Mulailah dengan mencampur 1 sendok teh cuka apel ke dalam segelas air sebelum makan malam. Tingkatkan perlahan hingga 2 sendok makan per hari jika tubuhmu sudah terbiasa. 13. Stroberi.
Buah merah yang satu ini tidak hanya cantik, tetapi juga ramah gula darah. Stroberi kaya akan antioksidan bernama antosianin, yang membantu memperbaiki sensitivitas insulin dan mengurangi peradangan. Dengan indeks glikemik rendah dan kandungan serat tinggi, stroberi bisa menjadi camilan manis alami tanpa khawatir lonjakan gula darah. Mereka juga membantu menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan kolesterol LDL. Sajikan stroberi segar sebagai pencuci mulut, dicampur yogurt, atau ditambahkan ke dalam oatmeal pagi. 14. Bawang putih. Bumbu dapur yang satu ini menyimpan banyak rahasia kesehatan. Bawang putih mengandung senyawa aktif seperti alicin yang memiliki efek menurunkan gula darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Efek ini bahkan diperkuat dengan sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dimiliki bawang putih. Tak hanya itu, ia juga membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol total. Konsumsi bawang putih bisa dilakukan dengan menambahkannya ke dalam masakan harian. Beberapa orang juga memilih mengonsumsinya mentah untuk mendapatkan manfaat maksimal. 15. Labu. Labu, baik yang kuning maupun oranye, menawarkan karbohidrat kompleks, antioksidan beta-karoten, dan serat yang membantu menjaga gula darah tetap stabil. Dalam beberapa penelitian, ekstrak labu menunjukkan potensi menurunkan kadar gula darah secara signifikan. Kandungan polisakarida di dalamnya diakini berperan dalam memperbaiki fungsi insulin. Labu dapat diolah menjadi sup, dipanggang, atau dijadikan puree. Rasanya yang manis alami membuatnya cocok untuk hidangan gurih maupun manis. Kini kamu sudah mengenal 15 makanan yang bisa menjadi bagian dari strategi harian dalam mengelola diabetes. Tapi ingat, tidak ada satu makanan ajaib. Yang terpenting adalah pola makan keseluruhan, konsistensi, dan kesadaran terhadap apa yang masuk ke tubuhmu setiap hari. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu sudah mengonsumsi beberapa makanan dari daftar ini atau ada pengalaman yang ingin dibagikan? Pastikan subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu.